mungkin saja para Robito Alawiyah masih mencari, masih menyusun buku yang namanya antitesisnya. Nah, gitu. Jadi sekarang ini kan istilahnya tesis Kiai Imad. Tesis itu bukan selalu tulisan karya tulis untuk S2 ya. Jangan salah paham. Jadi istilah tesis itu semua pemikiran ilmiah sampai sekarang masih belum ada jawaban yang menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan Kiai Imad yang bisa mengcounter bahwa nasab dari Habib itu bersambung. Belum ada sampai sekarang. Yang ada adalah tanggapan dari mereka dari online, dari medsos tentang masalah nasab, nasabnya Habib itu bagaimana. Itu kan ada Kiai dari Banten, Kiai Imaduddin yang melakukan kajian ilmiah, penelitian yang mengatakan bahwa data sejarah Habib itu dari abad keempat sampai abad 8 itu tidak ada. Yang ada mulai dari abad 9 baru ada kalau Habib itu keturunan Nabi. Sementara abad 4 abad ke-4 sampai abad ke-8 itu gak ada catatannya. Artinya ini kalau hadis itu mengkotek, gak bersambung, gak ada datanya. Begitu juga dengan penelitian dari filologi atau manuskrip juga tidak ada. Bagaimana menyikapi itu? Nah, itu pertanyaan dari medsos. Kita sebagai orang akademis ya, seorang pelajar, maka kita tekankan bahwa menyikapi masalah penelitian, kajian, yaitu harus disikapi dengan penelitian juga. Jadi karena masalah nasab ini adalah masalah sejarah berkaitan dengan data-data, maka untuk sementara ini data yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin itu valid, benar. Jadi berarti memang nasab dari para habaib tidak tersambung. Walaupun ada pendapat dari Syekh Ali Jum'ah, Syekh Mahdi Rojai yang mengatakan sambung, tapi beliau tidak mendukung dengan data. Maka untuk sementara seperti yang dikatakan oleh Kiai Profesor Dr. Agil Siraj, untuk sementara pendapat Kiai Imad ini valid, akurat. Nah, apa yang kita tunggu ini, tapi belum, tidak otomatis kemudian nasabnya Habib terputus, enggak. Pendapat kajian Kiai Imad ini valid dan akurat sementara ini sampai ada pendapat yang menyatakan sebaliknya. Nah, itu ya. Pendapat yang menyatakan sebaliknya ini baik yang datang dari mungkin kalangan habaib, Robitoh Alawiyah, ataupun dari siapapun. Yang menunjukkan ada kitab yang menyatakan ada kok datanya dari abad 4, 5, 6, 7, 8 ada datanya. Ini Habib ini putranya ini ada. Kalau memang ada dan valid, maka berarti pendapat yang kedua ini itu yang benar. Tapi untuk sementara ini pendapat dari Kiai Imaduddin itu yang benar, yang valid. Tapi ini belum final, ini kan masih mungkin kelompok Rabitoh Alawiyah. Tahu Rabitoh Alawiyah? Rabitoh Alawiyah itu ormas yang membawai para habaib. Ini mungkin kan sedang mencari. Lah nyarinya itu harus manuskrip, harus berbentuk kitab atau manuskrip yang sezaman. Harus sezaman, kalau nggak zaman nggak bisa. Jadi kalau umpamanya ya, seperti sekarang ini. 100 tahun lagi, itu ada orang yang mengaku anaknya keturunan Kiai Suhud. 100 tahun lagi, atau 200 tahun lagi. Itu kan ketika orang kita sekarang sudah meninggal semua. Saya dan kalian sudah meninggal semua. 200 tahun lagi. Ada orang yang bernama Hasan, dia mengaku
cucunya Kiai Suhud, ayah saya. Lah itu boleh nggak mengaku seperti itu? Boleh, tapi harus ada buktinya. Buktinya adalah buku yang ditulis pada zaman sekarang. Itu namanya bukti sezaman. Entah ditulis oleh saya sebagai anaknya, atau ditulis oleh adik-adik saya, atau oleh oleh anak saya. Katakanlah Farzan nulis ini sampai ke bawah, nyambung ke dia, nyambung ke yang Hasan itu. Nah, gitu. Berarti harus ada yang buku yang ditulis pada saat waktu hidup itu, yaitu sekarang abad berapa? Abad 2000, abad 21 ya. Ada orang ngaku abad 22 bahwa dia cucunya Kiai Suhud, maka dia harus merujuk kepada buku yang ada di abad 21. Nah, gitu. Lah, itulah yang diketemukan oleh Kiai Imaduddin, bahwa catatan Habib itu cucu Rasulullah di abad 4, 5, 6, 7, 8 itu tidak ada. Beliau kan hulunya itu kan di Ahmad bin Isa mempunyai anak 4. Katanya Habib, Muhammad, Husain, dan siapa lagi satunya? Dan Ubaidillah. Lah, Ubaidillah ini yang membawai kemudian kepada Habib-Habib itu. Yang ternyata kitab yang ada, yang ditemukan itu Ubaidillah bukan anak dari Ahmad bin Isa. Nah, gitu loh. Nah, jadi sekarang ini kita sedang menunggu tanggapan dari para Robito Alawiyah yang akan membuktikan Ahmad bin Isa ini anak dari Ubaidillah. Selagi belum membuktikan ini, itu berarti tesisnya Kiai Imad itu benar. Berarti para habaib bukan keturunan Nabi. Tapi kita nggak boleh memastikan. Kenapa? Mungkin saja para Robito Alawiyah masih mencari, masih menyusun buku yang namanya antitesisnya. Nah, gitu. Jadi sekarang ini kan istilahnya tesis Kiai Imad. Tesis itu bukan selalu tulisan karya tulis untuk S2 ya. Jangan salah paham. Jadi istilah tesis itu semua pemikiran ilmiah itu disebut tesis. Nggak harus hasil kayak skripsi itu, enggak. Jadi suatu hasil kajian walaupun bukan di universitas itu disebut tesis. Suatu kesimpulan pemikiran, kesimpulan hasil penelitian itu tesis. Walaupun tidak diuji di kampus. Nah, sementara ini tesisnya Kiai Imad ini sudah valid. Yang setelah saya teliti itu valid. Kita sedang menunggu antitesisnya atau antitesa dari itu. Entah itu ditulis oleh Robito Alawiyah atau oleh yang disuruh oleh Robito Alawiyah. Sementara ini antitesis itu belum ada. Tapi belum ada kan bukan berarti tidak ada kan. Bisa jadi nanti ada. Jadi itu kira-kira ya yang harus jadi pedoman bagi santri Al-Khairat. Kalau ditanya bagaimana pendapat Al-Khairat tentang masalah nasab sesuai dengan pertanyaan di medsos itu, maka jawabannya adalah ini. 1. Dalam menyikapi kajian nasab ini, Pondok Pesantren Al-Khairat bersikap secara ilmiah. Apa artinya ilmiah itu? Yaitu pendapatnya mendukung orang yang berpendapat memakai data. Data itu berarti kitab. Yang kedua, bahwa hasil penelitian dari Kiai Imad yang menyatakan bahwa tidak ada bukti buku sejaman yang menyatakan Habib itu bernasab kepada Rasulullah dari abad 4, 5, 6, 7, 8 itu memang bukti tidak ada. Memang buktinya tidak ada. Saya sudah teliti kitab-kitabnya itu, memang tidak ada. Jadi berarti pendapat Kiai Imad itu benar. Cuma ini bukan berarti final. Kita masih menunggu jawaban dari kalangan habaib yang mengkonter ini. Konternya bukan konter barang siapa yang tidak percaya habaib dapat kualat. Bukan itu namanya nggak ilmiah. Nggak ilmiah itu. Pokoknya harus percaya, kalau nggak percaya kualat. Nggak dapat syafaat saya, itu namanya nggak ilmiah. Yang ilmiah itu gimana? Para habaib menyatakan kami sudah menemukan buku-buku yang diminta oleh Kiai Imad.
yaitu buku-buku sezaman abad 5, 6, 7, 8. Ini kitabnya. Nah, itu baru ilmiah. Sementara ini masih belum ada. Maka kalau sebelum ada, maka selagi belum ada, maka kasusnya dipending dulu. Untuk sementara Kiai Imad valid, tapi bukan berarti Habib itu putus total. Kita tunggu dulu. Sampai sekarang masih belum ada jawaban yang menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan Kiai Imad. Yang bisa mengcounter bahwa nasab dari Habib itu bersambung. Belum ada sampai sekarang. Yang ada adalah tanggapan dari mereka yang menyatakan bahwa gak ada kewajiban untuk harus sezaman. Cuma itu, berarti kan masih belum ada. Tetapi tidak ada bukti sezaman itu memang harus ada. Gimana kita harus membuktikan bahwa dia keturunan kalau nggak ada kitab pada yang menunjukkan itu dari kitab yang ditulis pada abad ke-45. Nah, gitu ya. Jadi itu pendapat resmi dari Al-Khairat, dari kita, dari saya khususnya. Nggak tahu kalau dari pengasuh yang lain. Saya ulangi lagi. Jadi terutama kepada yang bertanya bahwa tesis Kiai Imad itu valid, akurat dan ilmiah. Karena datanya ada, kitabnya pun ada. Kita sedang menunggu kontra tesis dari yang mendukung para habaib. Kita sedang menunggu. Sebelum ada itu berarti valid ini. Yang dari Kiai Imad itu benar. Ya. Dan itu didukung secara manuskrip juga oleh Profesor Dr. Menahem Ali, ahli filologi. Filologi itu ahli makhtutat. Kitab-kitab yang belum dijadikan kitab, masih berupa tulisan tangan. Itu. Jadi itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan berkait ini silahkan tanya lagi di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam.